Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan ke-12 ya dari mata kuliah Internet of Things. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang implementasi dalam bidang kesehatan, implementasi dalam di rumah kita sendiri yaitu smart home. Kemudian ini adalah implementasi IoT itu dalam pertanian atau smart agriculture. Untuk yang akan kita bahas di dalam hal ini yaitu bagaimana smart agriculture sendiri, kemudian komponennya apa saja, aplikasinya nanti seperti apa, teknologi yang akan digunakan itu seperti apa, manfaatnya itu nanti seperti apa, dan yang terakhir studi kasus. Nah, untuk smart agriculture sendiri yang jelas di sini sebuah pertanian cerdas yang dimana di situ sangat sedikit menggunakan tenaga manusia ya, lebih ke arah modernisasi dari sebuah pertanian. Nah, dalam IoT sendiri uh, ini berfungsi untuk memonitoring biasanya, misalnya monitoring tanah, suhu, kelembaban ya dalam sebuah lahan, kemudian bisa jadi juga memonitoring untuk airnya seperti apa, itu juga bisa dimonitoring dengan IoT ini. Kemudian di sini komponen-komponen yang biasa kita gunakan yaitu adalah sensor tanah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tanah itu merupakan faktor utama untuk pertumbuhan dari sebuah tanaman. Nah, oleh karena itu sangat penting tanah itu kita awasi atau kita monitor. Apakah tanahnya bagus atau kurang basah atau kurang air atau kelebihan air, itu kita harus dapat memonitoring hal itu. Nah, selanjutnya yang jelas kita dapat memonitoring suhu, ya, cahaya. Nah, ada beberapa tanaman itu yang membutuhkan suhu minimal sekian. Nah, misalnya saja bunga kristan ya itu tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh juga terlalu dingin. Karena pada saat berbunga nanti kalau terlalu dingin itu dapat menyebabkan layu. Kalau misalnya terlalu panas sekalipun itu juga dapat menggugurkan bunganya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah perangkat pengendalian irigasi. Nah, di mana hal ini IoT sangat berperan untuk kapan harus memberikan air pada tanaman, kapan tidak mengalirkan air pada tanaman. Dan yang terakhir teknologi, mungkin ini teknologi baru ya, di mana kita menggunakan drone. Nah, drone ini bisa digunakan sebagai pemetaan. Nah, di sini kita bisa memetakan mana tanah yang subur dan mana tanah yang tidak subur. Kemudian dari drone ini juga kita dapat gunakan untuk pemupukan. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk pemupukan. Nah, untuk aplikasi dari IoT dalam pertanian, yang pertama yaitu adalah monitoring kondisi tanah. Ya, kemudian misalnya lagi cahaya, suhu kalau diperlukan, kemudian monitoring unsur yang ada di air kalau misalnya kita harus mengalirkan air pada tanaman. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pengolahan irigasi pintar. Nah, di sini kita harus memonitor irigasi atau aliran air pada tanaman. Kalau misalnya nih tembakau itu kan kalau masih kecil itu masih boleh lah, airnya sedikit banyak itu boleh. Tapi kalau sudah agak besar itu tidak boleh karena akan menurunkan kualitas dari tembakau ini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pemantauan kesehatan ternak. Nah, ini juga masuk dalam ruang lingkup pertanian ya, di mana ternak itu kita dapat memonitoring dia agar bisa lebih sehat. Kemudian teknologi yang digunakan untuk sensor IoT seperti yang saya bilang tadi, misalnya menggunakan sensor suhu, sensor sensor tanah, kemudian ada lagi sensor kelembaban. Nah, kemudian ada lagi sensor misalnya sensor untuk unsur yang dapat mendeteksi unsur yang ada di dalam air. Kemudian selanjutnya yaitu adalah teknologi drone. Nah, drone ini mungkin untuk pemetaan, mungkin untuk pemupukan. Jadi
drone ini dapat membawa sebuah larutan pupuk, kemudian kita semprotkan ke tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu adalah big data dan AI yang dapat menganalisis pertanian, di mana di situ kita dapat menentukan atau kita dapat memprediksi kapan waktu kita harus bercocok tanam. Nah, agar nanti kalau misalnya seperti yang saya contohkan tadi masalah tembakau, kapan pasnya, hari kapan, bulan apa, itu kita harus menanam yang namanya tembakau. Agar nanti pas waktu panen itu tidak terjadi atau tidak waktu pada saat hujan lebat. Nah, kalau misalnya hujan lebat itu kan otomatis tembakau itu akan rusak seperti itu. Nah, kemudian untuk manfaat IoT sendiri, yang pertama peningkatan efisiensi produk, kemudian pengurangan penggunaan air dan pupuk karena kita dapat mengefisienkan air dan pupuk, kemudian meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Untuk contoh studi kasus, misalnya di sini implementasi IoT dalam pertanian tanaman pangan. Nah, misalnya padi aja ya. Padi itu kan kalau masih kecil boleh air juga seperti tembakau. Tapi kalau misalnya sudah agak besar, itu kita harus mengatur air yang akan diberikan kepada padi. Karena kalau misalnya terlalu banyak, maka padi itu akan jatuh atau akan rubuh. Sehingga di situ dapat menyebabkan biji berasnya atau berasnya itu akan akan mendapatkan air atau tergenang air sehingga tidak menjadi bagus berasnya. Kemudian untuk implementasi IoT dalam peternakan ya. Untuk implementasi dalam peternakan itu kita bisa membuat kandang sapi ya misalnya. Karena di Indonesia itu banyak sekali peternak sapi ya. Nah, kandang sapi di mana di situ kandangnya diotomatisasi dengan misalnya pembersih kotoran sapi, itu bisa. Jadi nanti kita bersihkan secara otomatis dan alatnya juga sangat simpel sebenarnya. Kemudian untuk tantangannya sendiri yang jelas tantangan secara teknis dan non teknis itu lebih ke arah ini sih, kadang pembuatan IoT itu kan kalau misalnya lahannya lebar, luas, banyak, itu membutuhkan sensor-sensor yang banyak sekali, ya kan? Sehingga di situ tertimbullah namanya masalah biaya. Ya. Dalam satu sensor mungkin aja hanya 40.000, ya. Dengan mikronya mungkin 200 atau 300.000. Namun kalau misalnya itu sampai 40 hektar, nah bisa dibayangkan. Kan kita tidak mungkin 1 hektar 1 sensor. Nah, itu tidak secara secara logika itu tidak mencerminkan kondisi tanah misalnya, kondisi tanah yang ada di situ dengan hanya menggunakan 1 sensor itu. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut itu biasanya kita mensampling saja seperti itu. Jadi misalnya kita membutuhkan metode untuk mensampling dalam 1 hektar tersebut. 1 hektar itu kalau misalnya kita bagi menjadi 10 atau 20, itu apakah sudah bisa mewakili kondisi tanah secara keseluruhan atau tidak. Nah, mungkin itu saja hari ini dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.